Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, nggih, tidak hanya hari ini, bisa seterusnya, nggih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara tatap maya dalam mata kuliah Filsafat Matematika. Selamat bergabung kepada 13 mahasiswa yang memilih mata kuliah Filsafat Matematika. Oke. Seperti yang sudah kita lakukan pada semester yang lalu, ini sistem perkuliahannya hampir sama dengan sebelumnya ya, Nak ya. Jadi kita fokuskan ke daring dulu sambil menunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak universitas. Tetapi Ibu harap teman-teman mahasiswa semuanya juga mempersiapkan vaksinasi sehingga ketika nanti kalian diwajibkan untuk luring, kalian sudah siap, sudah punya sertifikat vaksin, seperti itu. Sudah vaksin semua, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Sampun, alhamdulillah. Yang belum bisa segera ya, bisa mendaftar ke puskesmas masing-masing. Kemudian ini, sebentar, saya cek dulu. Ini sudah hadir semuanya, 13 mahasiswa saya yang tidak tampil videonya, Mbak Ira. Tolong selama perkuliahan nanti ini ya, dinyalakan videonya ya, karena teman-teman kan dapat kuota dari Kemendikbud. Saya sudah dapat message bahwa saya juga mendapat kuota Kemendikbud. Nanti bisa dicek kalian sudah dapat atau belum. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas baru kontrak perkuliahan ya. Nanti teman-teman bisa mendownload, saya sudah bagikan di Sunan, ada RPS mata kuliah. Kalau perkenalan enggak perlu ya. Ini sudah hafal betul dengan Bu Ratri ya. Langsung aja nggih. Mana tadi? Sudah tampil, Nak? Ada RPS? Sama, Bu. Sudah ya. Nanti teman-teman bisa melihat di sana, nggih, mengenai bahan kajian di setiap pertemuan. Teman-teman nanti bisa mempersiapkan diri untuk bisa mempelajarinya terlebih dulu. Untuk teknis perkuliahan nanti ada belajar kelompok, kemudian belajar mandiri, serta ada tugas, okay? Tugasnya nanti untuk presentasi, jadi membuat makalah, membuat PowerPoint dan video presentasi yang seperti biasa yang akan kalian unggah di channel YouTube masing-masing, sehingga punya rekaman, punya jejak digital mengenai tugas-tugas yang pernah kalian buat. Nah, karena ini mahasiswanya cuma sedikit, mungkin nanti presentasinya itu individu, tidak Ibu buat per kelompok. Tetapi tidak selalu ini, apa namanya, bisa jadi nanti di pertemuan 4 itu hanya beberapa orang yang tampil, begitu ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, hari ini masih kontrak perkuliahan, minggu depan ini masih saya yang mengisi pertemuan kedua ya. Ada filsafat matematika, relasi filsafat dan matematika, kemudian ruang lingkup kajian filsafat matematika. Nanti mulai pertemuan ketiga, ini sudah teman-teman, jadi strategi perkuliahannya nanti Ibu akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan, jadi kalian nanti bisa menjawab pertanyaan itu dari sumber yang harus dicantumkan. Artinya ketika menjawab, itu kalian tidak boleh ngaco, tidak boleh sembarangan, tetapi harus ada referensinya. Nah, referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini nanti ada 2 buku. Bukunya yang utama, sebentar.
Saya stop share. Tidak kelihatan? Sampun, Bu. Oke, kelihatan ya. Jadi ada 2 buku. Nanti kalau kalian mau pinjam, yang sebelah kiri, yang pengantar filsafat matematika dari Profesor Dr. Hardi Suyitno MPD. Ini bisa kalian beli, harganya kalau dulu 65.000 online. Kalau mau beli juga tidak masalah, nggih. Kalau mau pinjam ini ke mahasiswa angkatan 2017. Yang sebelah kanan, nggih, ini yang nanti utama ya, yang Didi Haryono SSI MSI. Tetapi dua-duanya juga penting, Nak. Boleh dibeli dua-duanya, ya. Harganya juga sekitar 60-an ribu. Ini yang kakak kelasmu yang angkatan 2018 itu pakai yang ini, yang sebelah kanan. Nah, untuk kalian angkatan 2019, kalian akan pakai dua-duanya kombinasi dari 2 buku ini. Ya, karena 2 buku ini akan saling melengkapi untuk mata kuliah filsafat matematika. Nah, ini bukunya gambarnya sudah Ibu sharing di Sunan, jadi nanti kalian bisa cari ya. Ketik aja filsafat matematika. Kemudian untuk buku sudah. Nah, sebelum saya melanjutkan, Ibu mau tanya dulu. Teman-teman mahasiswa ini ikut mata kuliah filsafat matematika ini dipilihkan atau terpaksa memilih atau milih sendiri? Gimana, Nak? Sendiri, Bu. Pilih sendiri. Sendiri, Bu. Mbak Meli kenapa pilih filsafat? Tanya-tanya sama kakak tingkat. Tanyanya gimana? Saya jadi kepo. Apa mata kuliah pilihan ini enak apa enggak kayak gitu, Bu. Oh, lah menurutmu mata kuliah filsafat itu enak? Insya Allah. Sama yang ngajar Bu Ratri enak Rizal. Rizal, kayaknya sinyalnya hilang-hilang ini. Sangat enak. Sangat enak. Gimana, Bu? Ya, Kenapa kamu hujan, pilih Bu. mata kuliah ini, Nang? Ya. Hilang lagi. Mau banyak hal. Kamu putus-putus kok, Za. Apa saya yang putus-putus ini ya? Oke. Jadi kalau menurut kalian, nanti apa sih yang dipelajari di filsafat matematika ini? Kira-kira bahasnya tuh apa sih? Ada yang tahu enggak? Belum. Ilmuwan, Bu. Gimana? Tentang mempelajari ilmuwan matematika. Ilmuwan. Terus? Rizal ini pengen ngomong tapi kok sendat-sendat. Oke, jadi nanti seperti yang sudah ada di deskripsi mata kuliah ini, nggih. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami filsafat matematika, kemudian relasi antara filsafat dan matematika, kemudian nantinya juga mengkaji ruang lingkup kajian filsafat matematika, kemudian ada landasan epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari matematika, dan struktur logika di dalam matematika. Jadi setelah mempelajari filsafat matematika ini, diharapkan teman-teman nantinya akan tahu sebenarnya hakikat matematika itu apa sih, seperti itu. Jadi tidak, kalau dulunya mungkin kita sering dengar ya, matematika adalah ilmu yang pasti. Nah,
ternyata matematika bukan ilmu yang pasti kalau menurut filsafat matematika. Nanti ada aliran-aliran dari filsafat matematika. Jadi ada yang menganggap bahwa matematika itu bukan ilmu yang pasti, tetapi matematika berdasarkan dari kesepakatan. Nah, kalau orang-orang itu sepakat bahwa misalkan bahwa persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, misalkan seperti itu. Tetapi ketika ada aksioma yang baru, ada ahli atau ilmuwan atau filsuf yang baru yang mengemukakan bahwa pendapat sebelumnya adalah salah, maka kebenaran matematika tidak berlaku lagi. Nah, nanti kita mempelajari filsuf. Ya, filsuf itu adalah orang yang ahli filsafat. Jadi nanti teman-teman akan mempelajari filsafat mungkin dengan bahasa dari buku yang agak susah dipahami. Jadi saya juga belajar, teman-teman mahasiswa juga sama-sama belajar nantinya ya. Jadi mungkin ketika baca satu kali itu tidak paham apa yang dimaksud, nanti bisa baca 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali baru bisa paham. Jadi nanti di mata kuliah ini juga membahas kaitan matematika dengan bidang ilmu yang lain. Ada dengan bahasa, ada dengan seni, kemudian ada lelucon matematika juga. Kalau nanti teman-teman baca buku itu, ya. Kemudian ada juga yang hakikat matematika, membahas apa itu proporsi, simbol, ya. Bahkan kalau teman-teman baca dari bukunya Prof. Hardi Suryitno tadi ya, itu banyak sekali lelucon-lelucon yang diperoleh dari filsafat matematika. Jadi asik nanti baca bukunya. Ya. Itu yang sekilas tentang deskripsi mata kuliah. Kemudian untuk peraturan atau tata tertib mata kuliah ini, ya, sama saya rasa seperti mata kuliah sebelumnya yang sudah teman-teman lalui bersama saya, yaitu ketika Zoom, nanti silahkan dinyalakan semua videonya, ya. Kemudian untuk tugas silahkan diunggah sebelum batas waktu yang ditentukan. Apapun itu bentuk tugasnya, ya, tugas yang baik adalah tugas yang selesai dan dikumpulkan. Bukan tugas yang benar-benar sempurna pekerjaannya tetapi telat. Ya. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Jadi kamu bisa menurunkan sedikit standarmu, ya. Jadi jangan, kalau kalian kebanyakan di rumah nih, aku bosen pembelajaran online terus sampai stres, ya. Jangan sampai stres ya, dibuat happy. Kalian harus tetap semangat. Meskipun tidak ketemu dengan Bu Ratri secara langsung, insya Allah perkuliahan kita nantinya tetap bisa berjalan dengan baik. Itu tugas sudah, pertemuan sudah, apalagi ya? Presensi, ya. Presensi nanti akan dilakukan dengan Google Form yang linknya Ibu sampaikan di Sunan. Jadi kalian bisa akses, ya. Setiap pertemuan bisa akses untuk presensi. Tetapi jangan sampai misalkan perkuliahannya kan hari ini 14 September, kalian presensinya 15 September, berarti kan sudah telat. Artinya kan kamu tidak bekerja di jam perkuliahan. Nantinya meskipun seandainya kita tidak tatap maya, perkuliahan via Sunan, ya, Ibu harapkan di jam perkuliahan ini di hari Selasa pukul 13.30 sampai 2,5 jam lagi, kira-kira ya jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 kalian tetap fokus di mata kuliah ini. Jadi seandainya nanti misalkan minggu depan perkuliahannya via Sunan, teman-teman tetap akses Sunan, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di Sunan, misalkan ada diskusi, ya silahkan diskusi. Kemudian Ibu tayangkan video, Ibu kirimkan link video, ditonton videonya dari awal sampai akhir, sambil kalian baca buku. Ya. Jadi tetap diikuti 3 SKS sesuai dengan apa yang
diinstruksikan di sunat. Meskipun Zoom seperti ini, nantinya kan nggak mungkin kita Zoom 2,5 jam kita ngomong, terus kan enggak ya. Jadi nanti mungkin Zoom-nya sebentar, maksimal 1 jam. Gitu. Kemudian kan ada tugas mandiri. Nah, silakan di jam itu kalian bisa membaca, kalian bisa bertanya, jawab di sunat. Oke, kalau mau fast respon bisa tanya jawab di grup, tidak masalah. Jadi kita fleksibel untuk perkuliahannya, tetapi perlu diingat untuk jam kuliah ini ya tetap harus melaksanakan perkuliahan belajar mandiri, tidak apa-apa. Jadi jangan tinggal tidur siang misalkan, atau pergi kemana gitu, nanti tidak maksimal untuk pencapaian SKL-nya. Kemudian itu sudah dari Bu Ratri, ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya. Mengenai presensi hari ini, itu tentang keterangan kehadirannya itu pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, itu maksudnya apa gitu? Belum saya edit ya berarti, masih pilihan 1, 2, 3? Enggak, masih. Oh iya. Sorry, nanti Bu edit ya. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Oke. Nantinya bukunya kalian wajib punya ya, meskipun tidak saya kontrol satu persatu, nggih. Tetapi Ibu harapkan kalian punya. Saya rasa untuk belanja online semuanya sudah bisa. Kalau belum bisa nitip temennya atau pinjam kakak kelas, nggak masalah. Yang penting kamu punya pegangan buku untuk dibaca. Jangan sampai kuliah ini hanya menyalakan Zoom, ambil ngurungok kayak kancane, nanti nggak punya bahan untuk diskusi, gitu ya nak ya. Nah setelah hari ini kan kontrak, kemudian kalian bisa pesan buku 2-3 hari bisa sampai di rumah teman-teman masing-masing. Bisa digunakan untuk persiapan perkuliahan di Selasa depan. Ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Belum. Ya, saya rasa sudah jelas. Nah, untuk penilaian nanti Ibu lihat dari beberapa aspek, tentunya yang utama adalah ujian UTS dan UAS, nanti tetap ada UTS UAS ya. Kemudian ada presensi meskipun persentasenya kecil. Kemudian ada tugas. Nah, tugasnya nanti ada tugas yang dikumpulkan, ya, bisa makalah, PowerPoint sama video. Kemudian ada keaktifan teman-teman mahasiswa di forum diskusi. Baik itu menjawab pertanyaan dari Bu Ratri, ataupun membuat pertanyaan dan mendiskusikannya dengan teman. Artinya, misalkan saya tanya, kemudian kalian menjawab. Boleh juga teman-teman mahasiswa juga mengajukan pertanyaan juga boleh, kemudian menjawab pertanyaan dari teman juga boleh. Ya. Jadi kalau di sistem itu kan terekam ya, misalkan hari ini tanggal 14 September, Ardiansah itu tanya pukul berapa, itu kan ada recordnya ya, bisa terlacak ya. Jadi di jam-jam kuliah Ibu harapkan teman-teman mahasiswa meninggalkan komentar, meninggalkan tanggapan, pertanyaan di sunan itu masing-masing. Jadi usahakan di jam perkuliahan kalian komentarnya. Jangan misalkan kan kuliahnya tanggal 14, kalian komentarnya tanggal 17, itu kan udah out of the range. Saya menilai waktunya gitu ya. Jadi nantinya misalkan kalau via sunan Ibu tetap memantau diskusinya. Jadi usahakan di jam-jam itu bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Hai. Belum, Bu. Belum. Nanti bisa cek di channel YouTube saya. Untuk tahun lalu saya juga sudah membuat video yang filsafat matematika. Jadi kalian mungkin bisa setelah bukunya datang, kalian bisa mendengarkan penjelasannya. Kalau sekiranya ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya dulu. Misalkan kamu baca, timbul pertanyaan gitu ya. Boleh ditanyakan, nanti kita bahas bersama-sama.
Itu teknis perkuliahannya nggih enak nggih. Saya rasa tidak ada masalah dan semuanya sudah jelas ya. Bu. Oke, saya cukupkan atau masih perlu ada yang dikonfirmasi? Tidak ada. Untuk presensinya, nanti teman-teman wajib hadir 75% dari total pertemuan. Total pertemuan yang kita rencanakan 16 kali. Teman-teman mahasiswa boleh tidak masuk berarti 4 kali, jadi wajib hadirnya 12 kali. Oke. Ingat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa meskipun ini turun COVID-nya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dari Ibu Ratri cukup. Saya beri kesempatan teman-teman lagi untuk bertanya. Belum, Nak? Belum? Oke. Sampai jumpa minggu depan, ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri.